Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan saya Supriyadi dalam materi lagu populer bab keempat kelas 9 SMP Negeri 1 Bukit Kemuning, tahun pelajaran 2020-2021. Para siswa sekalian di seluruh Indonesia, khususnya di SMP Negeri 1 Bukit Kemuning, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar mata pelajaran atau materi yang akan disampaikan kali ini mudah untuk dipahami dan dicerna oleh para siswa sekalian. Para siswa sekalian, materi kita pada hari ini adalah lagu populer. Oke, kita sama-sama sudah tahu lagu populer itu apa. Ini lagu populer yang ada di Indonesia. Kemudian perkembangan lagu populer di Indonesia, hakikatnya, ini pada hakikatnya lagu-lagu yang berkembang di suatu bangsa berasal dari pengertian melodi yang sama. Oke, berasal dari pengertian melodi yang sama, kemudian menggunakan tangga nada yang sama pula. Para siswa sekalian, kalau di sini menggunakan melodi yang sama dan tangga nada yang sama, akan tetapi yang membedakan adalah syair atau bahasa yang dipakai. Karena di setiap daerah itu bahasanya berbeda-beda. Dimulai dari Papua sampai dimulai dari Aceh sampai Papua. Oke. Jadi, perkembangan lagu populer di Indonesia ini dipengaruhi dari kebudayaan atau lagu-lagu barat. Kita bahas dulu. Di sini yang terdapat dalam lagu populer itu ada melodi. Yang tadi itu. Oke, melodi yang sama. Apa itu melodi? Melodi adalah susunan nada-nada yang teratur. Nah, susunan nada-nada yang teratur. Kemudian di dalam lagu itu juga ada ritme. Ritme itu adalah beat dalam irama atau nilai notasi. Baik itu nilai notasinya ada 1/4, setengah, atau 1 atau 2 ketuk dan seterusnya. Kemudian ada nada. Nada itu adalah bunyi atau suara yang terukur dengan nilai satuan laras. Oke. Kemudian ada laras. Ini adalah yang terkecil. Ukuran bunyi untuk menghitung satuan nada. 1 laras atau setengah laras. Ini yang terdapat dalam lagu. Kemudian di dalam lagu itu, lagu populer, lagu apa saja, ini ada intro. Ini adalah bagian-bagian daripada lagu. Yang pertama adalah intro, atau bahasa Inggrisnya introduction. Ini adalah pengantar, perkenalan tema, bagian permulaan lagu atau pembukaan. Kalau lagu populer itu baru dimulai intro yang kita dengar, kita sudah bisa nebak lagu apa. Itu lagu populer. Karena lagu populer itu mudah dihafal, mudah dipahami, kemudian begitu saja dilupakan. Suatu saat lagu populer itu akan berubah menjadi lagu kenangan. Bagian yang pertama adalah intro, adalah pembuka lagu. Kemudian di dalam lagu itu ada motif dan tema. Ini adalah menceritakan lagu itu, pokok kalimatnya seperti apa. Ini adalah motif, susunan terkecil dalam ritme. Pola dalam pembuatan lagu, melodi dan tema. Jadi bentuknya, motif dan tema itu lagunya sedih, kemudian lagunya gembira, lagunya riang. Ini bisa diceritakan atau bisa dilihat dari motif dan temanya. Nanti mungkin ada beberapa contoh lagu yang
bisa kita dengarkan contoh lagu populer. Kemudian di dalam lagu itu ada namanya interlude. Di tengah-tengah lagu setelah intro, kemudian motif dan tema itu adalah menceritakan lagu itu seperti apa. Kemudian ada interlude. Interlude itu adalah selingan apa saja yang dimainkan sebagai hiburan di antara dua bagian yang serius. Kemudian juga merupakan sebuah komposisi tersendiri. Itu interlude. Interlude itu adanya di tengah-tengah, biasanya setelah intro kemudian ada kita menyanyikan lagu. Di tengahnya ada musik untuk pengisi atau selingan. Itu namanya interlude. Kemudian sebagai penutup lagu itu namanya coda. Ini kita lihat. Coda itu adalah buntut atau ekor tambahan sebagai penutup komposisi lagu. Ini adalah bagian-bagian dari lagu. Oke, para siswa sekalian, Bapak ulang lagi, bagian lagu adalah intro, ada motif dan tema, kemudian interlude, kemudian coda sebagai penutup komposisi lagu. Oke, next. Kemudian di sini kita bahas lagu yang berkembang di Indonesia atau karya seni musik yang berkembang di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lagu tradisional. Oke, lagu tradisional itu adalah lagu yang lahir dan berkembang dari kebudayaan dan tradisi daerah. Ini biasa disebut dengan lagu atau musik daerah. Bapak ulang lagi. Lagu yang berkembang di Indonesia dibagi dua. Yang pertama adalah lagu-lagu tradisional yang lahir dan berkembang dari kebudayaan dan tradisi daerah tertentu. Biasa kita kenal dengan musik daerah atau lagu daerah. Oke, ini adalah contoh lagu daerah berasal dari Aceh yang berjudul Bungong Jempa. Para siswa sekalian, ini nanti bisa kita dengarkan atau kita cari di pencarian, di download atau searching lagu-lagu daerah seluruh Indonesia. Ini akan muncul dari Aceh sampai Papua. Begini adalah contohnya, contoh dari lagu daerah, salah satunya dari Aceh. Kemudian ada lagi dari Jakarta, dari Papua, dan sebagainya di seluruh Indonesia. Para siswa sekalian, kemudian yang kedua adalah lagu non-tradisional. Lagu non-tradisional itu adalah lagu yang lahir dari pengaruh kebudayaan asing. Ini dipengaruhi oleh kebudayaan asing seperti negara Amerika, kemudian Eropa, dan negara-negara di Asia itu sendiri. Ini lagu non-tradisional berarti lagu modern. Oke. Next. Nah, ini adalah contoh dari lagu non-tradisional. Ini disebut dengan lagu populer atau lagu yang modern. Ini dinyanyikan oleh Seventeen, Ku Menemukanmu. Bisa juga di searching atau di download pada lagu-lagu pop dalam pencarian. Mungkin nanti bisa diperdengarkan. Oke, next lagi. Ini hanya sebuah contoh. Nah, yang dimaksud lagu populer itu apa? Lagu populer itu adalah lagu yang pada suatu saat digemari oleh masyarakat dan mudah diterima, terutama untuk kalangan muda-mudi. Karena lagu populer ini mayoritas digemari oleh golongan kaula muda-mudi. Oke, para siswa sekalian, ini suatu saat bisa digemari 1, 2, 3 bulan,
lagu populer itu biasanya terkenal, booming dan sebagainya. Akan tetapi setelah bulan keempat lagu populer ini hilang karena ada lagu yang lain. Ini namanya lagu populer, mudah dihafal, mudah dipahami dan cepat dilupakan. Kemudian ciri-ciri lagu populer. Apakah ciri-ciri lagu populer itu? Yang pertama, disajikan dengan gaya dan penampilan yang menonjol. Ini yang pertama. Kemudian bentuk lagunya bebas, berbentuk AA atau BA. Ini seperti dalam pelajaran bahasa Indonesia saja kalau tidak salah. Ini bentuknya AA atau BA. Maksudnya ini bait pertama dengan bait kedua ini sama. Kemudian bait ketiga, kemudian diulang lagi bait pertama. Berarti bait pertama ini 2 kali. Kemudian bait kedua dan bait seterusnya adalah ngulang lagi bait pertama. Ini bentuknya lagu bebas. Terserah pencipta yang menciptakan itu. Kemudian lagunya bersifat kontemporer. Apa kontemporer itu? Kontemporer adalah bersifat sementara. Artinya mudah digemari, mudah dilupakan, digemari lagi suatu saat. Ini setelah penyanyinya ganti, bukan ganti maksudnya, di cover lagi dengan penyanyi-penyanyi yang lain. Oke, next. Di sini adalah instrumen pengiring dari lagu populer. Biasanya adalah, nah ini pengiring utamanya. Pengiring utamanya itu adalah gitar, kemudian bass, ada organ, ada drum. Ini adalah pengiring utama untuk lagu-lagu populer. Istilahnya dengan lagu-lagu band. Kemudian ada juga pengiring pendukung. Ada musik biola, alat musik trompet, saksofon, flute, saksando, dan lain sebagainya. Ini adalah musik pengiring pendukung. Biola dibunyikan dengan cara digesek. Kemudian trompet ditiup, saksofon juga ditiup, flute juga ditiup, sedangkan saksando adalah dipetik. Ini masih banyak lagi alat musik pengiring pendukung yang lain selain daripada pengiring utama. Yang keempat alat musik tadi, gitar, bass, organ, dan drum. Kemudian ini adalah gambar dari alat musik bass. Alat musik bass dibunyikan dengan cara dipetik, yang biasanya senarnya terdiri dari 4. Ini yang biasa digunakan. Akan tetapi senarnya juga ada yang berjumlah 6. Ini khusus musik-musik jazz. Kemudian next lagi, di sini ada gitar melodi. Gitar melodi ini senarnya berjumlah 6, seperti gitar kebanyakan. Akan tetapi kalau gitar melodi biasanya menggunakan tenaga listrik. Oke, anak-anak sekalian, para siswa yang berbahagia. Kemudian di dalam lagu-lagu populer tersebut, alat musik yang digunakan tidak hanya alat musik gitar, bass, organ, dan drum, tapi banyak lagi. Ini contohnya. Ini adalah gitar, kemudian ini adalah drum. Oke. Ini yang biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu populer. Para siswa sekalian, nah ini adalah contoh dari lagu populer. Ini sudah lama, kemudian diperbaharui atau di cover lagi dengan penyanyi yang lain sehingga lagu ini terkenal. Oke. Dalam hal lagu populer perlu diperhatikan adanya sebuah aransemen lagu. Apa yang dimaksud aransemen? Aransemen itu adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen musik yang didasarkan atas komposisi yang telah ada.
sehingga esensi musiknya tidak berubah. Para siswa sekalian, apabila kita ingin mengaransemen lagu, itu esensi musiknya tidak berubah. Ada yang mengaransemen lagu dari lagu pop menjadi lagu dangdut. Kemudian ada lagu dangdut menjadi lagu pop. Itu adalah mengaransemen atau mengubah lagu itu dengan genre yang lain. Inilah penyesuaian komposisi musiknya. Kemudian para siswa sekalian, adapun orang yang melakukan aransemen lagu itu disebut dengan atau lebih terkenal dengan sebutan pengaransemen atau arranger. Arranger adalah orang yang melakukan aransemen. Sedangkan aransemen adalah merubah lagu atau bentuk musik. Oke, selanjutnya di dalam aransemen ini ada tiga jenis aransemen. Yang pertama adalah aransemen vokal. Setiap lagu dapat disusun aransemen khusus vokal, baik itu dalam suara 2, suara 3, atau suara 4. 2 suara, 3 suara, atau 4 suara. Untuk menyusun aransemen vokal, yang paling mudah adalah menyusun aransemen lagu dengan 2 suara, karena pemecahannya mudah. Kemudian yang kedua adalah aransemen instrumen. Merubah aransemen instrumen itu adalah alat musik, merubah alat musiknya. Apabila aslinya kita menggunakan alat musik gitar untuk menyanyikan lagu tersebut aslinya, kemudian kita rubah menjadi ada gitar, ada bass, ada drum, dan ada yang lain-lainnya. Itu tergantung dari si pengaransemen tersebut menggunakan instrumen atau alat musik apa saja. Kemudian di dalam menyusun aransemen instrumen ini sangat berbeda dengan menyusun aransemen vokal. Untuk menyusun aransemen instrumen, kita harus menyesuaikan dengan alat-alat musik yang dipergunakan. Itu kita harus ketahui bersama bahwa alat musik yang dipergunakan untuk lagu tersebut adalah apa, kemudian kita rubah menjadi bentuk yang lain. Ini adalah aransemen instrumen. Kemudian bagian dari suatu aransemen musik dikenal dengan istilah partitur. Ini dalam bahasa Belanda. Kemudian kalau dalam bahasa Italia itu adalah partitura. Dalam bahasa Inggrisnya part, dan dalam bahasa Prancisnya adalah parte. Yang biasa kita gunakan sampai dengan sekarang adalah partitur. Banyak kita yang tidak tahu partitur itu seperti apa. Partitur itu adalah di situ ada judul lagu, kemudian ada pencipta, ada birama, ada syair, dan ada notasi angka atau balok. Itu bagian-bagian daripada partitur. Partitur itu adalah bagian-bagian daripada lagu itu. Kemudian ada aransemen campuran. Yang pertama adalah aransemen vokal, yang kedua aransemen instrumen, yang ketiga adalah aransemen campuran. Aransemen campuran ini adalah aransemen antara aransemen vokal dan aransemen instrumen, merubah vokal dan instrumennya. Teknik yang dilakukan adalah menggabungkan dua jenis aransemen yang telah dibuat. Tidak bisa dipisahkan. Kemudian di dalam aransemen ini pada umumnya yang ditonjolkan adalah vokalnya, sedangkan instrumen sebagai pengiring atau memeriahkan, sehingga pertunjukan yang disajikan bertambah sempurna. Nah, ini dia aransemen yang ketiga adalah aransemen campuran antara vokal dan aransemen instrumen. Yang kedua-duanya adalah di aransemen atau dirubah. Kemudian teknik yang dilakukan adalah menggabungkan dua jenis aransemen tersebut. Oke, para siswa sekalian, itu adalah ketiga aransemen yang harus dilakukan oleh pengaransemen atau seorang arranger. Yang pertama adalah vokal, instrumen, dan
campuran. Campuran itu adalah aransemen vokal dan aransemen instrumen. Oke. Kemudian beberapa jenis organ tubuh yang berhubungan dengan proses produksi suara. Ini bisa kita lihat juga di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ada beberapa jenis organ yang berhubungan dengan proses produksi suara. Anatomi tubuh tersebut antara lain, yang pertama adalah alat penggerak. Alat penggerak ini bertugas untuk mendorong udara agar mampu keluar menggetarkan pita suara, sehingga produksi suara dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah alat penggerak. Kemudian yang kedua, paru-paru. Nah, paru-paru itu apa? Paru-paru itu terdiri dari gelembung-gelembung air yang sangat lunak dan ditutupi oleh selaput tipis yang disebut dengan selaput dada. Kadang-kadang paru-paru dapat mengalami gangguan karena adanya beberapa penyakit. Penyakit yang sering menyerang paru-paru adalah banyak. Yang pertama ada asma, kemudian TBC, radang paru-paru, dan sebagainya itu. Itu adalah gangguan atau penyakit yang menyerang paru-paru. Bisa dicari tahu bahwa yang menyerang paru-paru itu apa saja, yang seperti tadi. Kemudian di sini ada dalam teknik lagu tersebut atau teknik vokalnya ada 3 macam pernapasan ini dalam bernyanyi. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada itu adalah tidak baik untuk bernyanyi karena udara langsung bebas habis atau tidak memenuhi rongga perut. Kemudian pernapasan yang kedua adalah pernapasan perut. Ini juga tidak baik untuk bernyanyi dikarenakan udaranya tidak ditahan oleh rongga di antara dada dan perut, sehingga udaranya cepat habis seperti orang kecapean. Kemudian yang ketiga, pernapasan diafragma. Ini pernapasan yang paling baik untuk bernyanyi dikarenakan pernapasan ini dihirup dari hidung, kemudian dihembuskan lewat mulut, akan tetapi ditahan oleh diafragma. Diafragma itu adalah antara rongga dada dan rongga perut, sehingga udaranya tidak habis atau udara yang keluar tidak langsung habis karena ditahan oleh rongga antara diafragma. Nah, pernapasan inilah yang paling cocok untuk bernyanyi. Oke, anak-anak sekalian, di dalam teknik-teknik vokal untuk lagu-lagu populer tersebut nanti akan kita bisa dengar contoh-contoh lagu populer setelah tayangan berikut. Hayalan ini setinggi-tingginya, seindah-indahnya, tempat ku memilikinya. Bila ku dapat ku simpan wajahnya, meninggal indahnya, berpura memilikinya. Anak-anak sekalian, demikian tadi lagu-lagu yang sudah ditayangkan atau sudah kita dengar, lagu-lagu populer, lagu-lagu dari masa ke masa. Lagu populer adalah lagu yang berkembang, lagu yang mudah dipahami, lagu yang mudah dihafal dan suatu saat digemari kembali. Demikian saja anak-anak sekalian materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.